Nama Suni Tanuwijaya menjadi sorotan setelah dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan Suni dibutuhkan untuk mengungkap kasus suap reklamasi Pantai Utara Jakarta. Suni Tanuwijaya banyak mendapat sorotan setelah namanya dikaitkan dengan kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang saat ini bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan mendukung langkah KPK untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang memiliki informasi terkait Raperda Reklamasi, termasuk keterangan dari Suni Tanuwijaya. Memang KPK pasti akan lakukan langkah cegah, karena kalau dibutuhkan kan takut dia keluar negeri. Ini kan orang Suni kan orang sering bolak-balik luar negeri kan. Nah kalau nggak dicegah nanti pas lagi dibutuhkan jadi saksi atau jadi butuh keterangan pasti dia susah. Saya kira itu prosedur harus dijalanin. Dia ada hubungan dengan teman-teman Suni sih hampir semua kenal ya dengan lingkungan ini kok. Pak, kemarin kan Bapak berarti udah mengontak Suni, Pak. Itu bagaimana, Pak? Saya WhatsApp dia. Ngomong apa dia? Ya senyum-senyum aja sih masih. Saya bilang, ini gimana dicekal gitu ya? Dia bilang, ya udah gimana, dia bilang. Repot aja dia bilang, nggak bisa kemana-mana dia bilang. Gitu aja. Suni Tanuwijaya yang saat ini tengah menyusun disertasi doktoral di Universitas Northern Illinois selama ini memang kerap memberikan masukan dan terlibat dalam diskusi politik dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Suni mulai dekat dengan Ahok saat ia masih aktif sebagai peneliti di Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Setelah Ahok menjabat sebagai wakil gubernur yang saat itu mendampingi Joko Widodo, Suni kemudian memimpin lembaga kajian Center for Democracy and Transparency (CDT) yang sebelumnya dipimpin oleh Ahok. Tim Liputan Metro TV. Beralih ke kasus suap Raperda Reklamasi, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan dari sejumlah orang yang dicurigai terlibat dalam kasus korupsi Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. PPATK pun sudah menyerahkan bukti tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Santai, mundur. Jauh sebelum kasus suap terhadap politisi Gerindra M. Sanusi terungkap, ternyata Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK telah mengendus adanya aliran uang pada sejumlah anggota dewan. Sejak 3 bulan lalu, PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan dari sejumlah orang yang dicurigai terlibat. Saya tidak menyebut orang, tapi kasus ini ya. Kasus ini kan rangkaiannya masih panjang nih. Mengenai kasus ini, PPATK sudah menyampaikan kepada KPK kira-kira 3 bulan yang lalu. Dengan asumsi ada transaksi mencurigakan gitu, Pak? Iya, pasti dugaannya pasti dugaan korupsi lah. Tidak hanya PPATK, upaya membongkar kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta ini juga dilakukan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Ahok mengaku telah memiliki sejumlah data terkait pembahasan Raperda yang akan diserahkan kepada KPK. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, kita hormatin KPK. KPK udah punya rekaman, udah punya semua. Isunya udah berkembang kemana-mana. Saya pun udah ngomong janji dengan KPK, berapa orang, kita akan kasih data semua. Semua kita kasih. Masuk nama-nama anggota DPRD. Ada di Saya nggak punya kalau nama. Kalau nama, KPK lebih tahu. Praktik suap dan korupsi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah telah terjadi berulang kali dengan berbagai modus. KPK telah menjerat sedikitnya 43 anggota DPRD beberapa daerah karena terbukti bermain mata dengan korporasi swasta atau pihak yang diuntungkan dalam pembahasan Raperda. Oleh karena itu, Indonesia Corruption Watch meyakini kasus suap yang menjerat mantan Ketua Komisi DPRD DKI M. Sanusi akan menyeret banyak anggota DPRD. Dana suap yang diberikan oleh pihak swasta kepada M. Sanusi dicurigai juga mengalir ke anggota DPRD DKI lainnya. Kasus OTT yang melibatkan Sanusi, konteksnya adalah korupsi legislasi. Mustahil kalau itu dilakukan hanya seorang diri. Dalam kasus-kasus korupsi yang tujuannya dalam pembahasan anggaran saja, itu melibatkan beberapa orang, anggota DPR RI, DPRD provinsi, apalagi kemudian korupsi dalam legislasi. Stakeholders yang terlibat semakin banyak.
Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI dan Ketua Fraksi Partai Gerindra Muhammad Sanusi ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada tanggal 31 Maret lalu. Sanusi diduga menerima suap dari pihak pengembang dalam upaya pembahasan raperda zonasi dan pulau kecil serta pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Suap untuk Sanusi diduga untuk mengurangi kewajiban kontribusi sebesar 15% menjadi 5% dari nilai jual objek pajak dari seluruh luas lahan pengembang. Namun, meski pembahasan raperda kini masih bermasalah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan tetap melanjutkan reklamasi. Tim Liputan, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah bergabung bersama rekan kami Syaza Wisastro langsung dari Gedung KPK Jakarta. Syaza, bagaimana jalannya pemeriksaan dan siapa saja yang diperiksa hari ini? Ya, Zakia, pemeriksaan terhadap 6 orang saksi untuk kasus dugaan pemberian suap pemulusan perizinan raperda reklamasi di Pantai Utara DKI Jakarta sehingga saat ini masih terus berlangsung. Yang artinya pemeriksaan sudah berlangsung selama 4 jam sejak tadi siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di antara 6 orang tersebut, 5 orang diantaranya merupakan pegawai negeri sipil dan 3 orang diantaranya merupakan pejabat di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala BPKAD Pemprov DKI Jakarta yang merupakan juga bakal calon pasangan dari petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada bursa pemilihan gubernur pada tahun 2017 mendatang. Kedua yaitu Tuti Kusumawati yang merupakan Kepala Bapeda DKI Jakarta dan juga Sudirman Saat yang merupakan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil KKP. Dari 6 orang tersebut tadi pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, Heru Budi Santoso ternyata telah selesai diperiksa dan telah keluar dari pemeriksaan. Dan tadi kami sempat menanyakan apa saja materi yang ditanyakan oleh tim penyidik KPK. Terdapat 5 pertanyaan yang ditanyakan oleh tim penyidik KPK ini terkait dengan kronologis pembahasan penerbitan raperda reklamasi dan juga status HPL atau hak kepemilikan lahan reklamasi tersebut apabila nanti telah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk saksi-saksi yang lainnya memang menurut Kabag Humas Priharsa Nugraha, keterangan mereka ini diperlukan oleh tim penyidik KPK untuk mendalami lebih lanjut atau lebih detail mengenai asal mula penerbitan raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta ini. Dan dari hasil pemeriksaan KPK ini nantinya kemungkinan KPK akan kembali memanggil sejumlah anggota DPRD maupun para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga para eksekutif atau pejabat-pejabat di pihak swasta, yaitu perusahaan Agung Podomoro Land. Ini yang terkait atau yang mengetahui proses pembahasan raperda untuk kemudian diperiksa atau dimintai keterangannya untuk mendalami lebih lanjut mengenai kasus dugaan suap ini. Dan selain memeriksa berbagai saksi, KPK juga telah untuk memuluskan pemeriksaan. KPK pada tanggal 4 April yang lalu telah melakukan pencegahan ke luar negeri untuk 2 orang, yaitu bagi Gary Prastia dan Berlian Kurniawati untuk 6 bulan ke depan. Dan tujuan pencegahan ini dilakukan apabila KPK memerlukan keterangan mereka pada satu waktu. Mereka berdua itu dapat ditemui atau dapat yang bersangkutan berada di Jakarta dan lebih mudah untuk dimintai keterangan. Berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Bagian Humas KPK, Priharsa Nugraha. Ini ditujukan untuk mengetahui sebenarnya kronologi dari penerbitan raperda tersebut. Gitu. Jadi penyidik ingin mendalami asal mula terbitnya raperda, kemudian bagaimana kronologi proses pembahasan dari raperda, termasuk dinamika yang terdapat di dalamnya. Juga menyampaikan bahwa sejak tanggal 4 April lalu, KPK telah meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 2 orang
yaitu Geri Prastia dan Berlian Kurniawati. Jadi yang bersangkutan itu dicegah keluar negeri untuk 6 bulan ke depan sejak tanggal 4 April. Zakia, hingga saat ini KPK telah menetapkan 3 tersangka atas kasus dugaan suap pemulusan penerbitan izin reklamasi di Pantai Utara DKI Jakarta ini, yaitu Presiden dari PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya, karyawan dari PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihartono, dan juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Dan hingga saat ini kami masih terus menunggu selesainya pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya, dan kemudian akan kami tanyakan mengenai agenda atau materi apa saja yang ditanyakan oleh tim penyidik ke KPK. Zakia. Ya, baik, terima kasih Syazawi Sastro atas informasinya. Pemirsa, rapat paripurna kabinet menjadi agenda pertama yang dijalankan Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Ya, apa saja yang dibicarakan dalam sidang paripurna kabinet? Kita bergabung dengan Rifai Pamone langsung dari Istana Kepresidenan. Rifai, masalah apa saja yang dibahas dalam rapat kabinet paripurna hari ini? Ade dan juga Rika, sidang paripurna kabinet Presiden Joko Widodo di tahun 2016 ini bisa dikatakan lebih istimewa karena untuk pertama kali dalam masa kepemimpinannya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin langsung sidang paripurna kabinet di salah satu ruang rapat di Gedung Sekretariat Negara. Dan di hari ini tentunya selain kondisi tersebut, yang menarik adalah melihat seluruh anggota dari Kabinet Kerja telah hadir sejak pagi hari tadi. Kami memantau seluruh anggota Kabinet Kerja sudah hadir, namun ada beberapa kabar yang kami dapatkan. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memang tidak hadir, namun sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo karena tengah melakukan sebuah agenda kerja di luar negeri. Panglima TNI juga tidak terlihat hadir dalam sidang paripurna kabinet ini di tahun 2016 karena tengah memimpin langsung latihan gabungan dan kesiapsiagaan di Tarakan. Untuk kemudian ada beberapa operasi militer yang tengah disiapkan. Namun yang menarik adalah dalam pembahasan dari sidang paripurna kabinet kali ini, Ade, yang menjadi fokus utama dari Presiden dan Wakil Presiden adalah membahas setidaknya 4 hal, yaitu terkait dengan rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan di tahun 2016, lalu kemudian juga terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah, di mana di dalamnya adalah beberapa hal yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan kemudahan berusaha di Indonesia dan juga kebijakan satu pintu atau satu peta yang akan dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo dan akan ditularkan kepada seluruh kementerian di bawah kepemimpinannya di Kabinet Kerja. Ade. Ya, Rifai, terkait dengan agenda lainnya, apa sajakah kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Presiden hari ini, Rifai? Dari 4 pembahasan dalam sidang paripurna kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, kami mendapatkan informasi dari kalangan istana bahwa sidang ini meski akan cukup panjang dan padat berlangsung, namun diusahakan bisa berakhir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat karena di agenda berikutnya, di agenda kenegaraan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden akan melakukan pelantikan dan pengambilan pengucapan sumpah janji terhadap Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Lalu kemudian nantinya beberapa hal juga yang banyak sekali disebut-sebut dalam 1 minggu terakhir terkait dengan rumor atau isu ataupun wacana reshuffle. Hal ini sebenarnya sudah diungkapkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo dalam 2-3 hari terakhir. Bahkan dalam pembukaan pidatonya di sidang kabinet ini menyatakan agar tidak lagi ada intervensi dan kemudian juga memberikan penegasan kepada seluruh menteri atau anggota Kabinet Kerja yang hadir dalam sidang paripurna kali ini bahwa politik yang dianut oleh Kabinet Kerja adalah politik kerja, bukan politik yang sekedar rencana atau politik wacana. Oleh karena itu seluruh kementerian harus fokus untuk kemudian melakukan pemberdayaan di bidang perekonomian agar nantinya seluruh program-program tersebut tetap pada prioritas dan fokus, kemudian nanti penilaian terbaik akan diberikan oleh rakyat Indonesia. Kami hadirkan sedikit pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang paripurna kabinet. Kuatkan kerjasama sinergi antar kementerian dan lembaga
penajaman program prioritas yang berdampak signifikan, pengintegrasian, konsolidasi sumber pendanaan yang ada di kementerian betul-betul akan menjadikan program itu menjadi kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa politik kita adalah politik kerja. Politik kerja. Jangan bukan politik rencana, bukan politik wacana, tapi politik kerja. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai kita ini sudah bekerja atau belum, kita ini mampu bekerja atau tidak. Seluruh anggota Kabinet Kerja untuk kemudian fokus bekerja sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh visi misi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Tentunya juga Presiden dalam pernyataan tersebut memberikan arahan dan juga sebuah sinyalemen kuat bahwa setiap partai politik pendukung tidak perlu lagi mengintervensi apapun yang terkait dengan isu atau wacana reshuffle kabinet. Dan itu juga yang diamini oleh setiap menteri yang kami temui pagi tadi secara acak, seperti Menteri Imam Nahrawi, lalu Marwan Ja'far, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Susi Pujiastuti mengatakan bahwa seluruh isu terkait reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu seluruh menteri hanya fokus untuk bekerja. Ade dan Rika. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rifai Pamone dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo bersama dengan segenap menterinya menggelar rapat paripurna untuk membahas sejumlah isu strategis negara. Selain itu, para pewarta istana juga masih menantikan kemungkinan adanya reshuffle Menteri Kabinet Kerja. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan kami Rosalin Asmarantika di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Rosalin, apa saja agenda Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan untuk hari ini? Ya, Elvita, pasca pulang dari kunjungan kerja ke Maluku dan Papua hari Kamis ini, tepatnya pukul 10 pagi nanti, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menggelar rapat paripurna bersama dengan Menteri-Menteri Kabinet Kerja yang membahas, ini bahasan besarnya, Elvita, adalah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau APBNP 2016. Karena seperti yang kita tahu ini, Elvita, pasca era APBN 2016 dirancang oleh pemerintah dan disahkan APBN oleh Dewan, ini pengamat ekonomi maupun juga IMF ini menyarankan agar pemerintah kita segera melakukan revisi APBN 2016 karena ini ada potensi shortfall atau kekurangan pendapatan negara dari sektor pajak yang cukup tinggi jika berkaca dari tahun lalu, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% ini juga dinilai terlalu tinggi begitu, sehingga perlu ada revisi atau perlu ada APBNP atau APBN perubahan. Dan selain itu juga nanti di rapat paripurna ini akan dibahas mengenai program-program prioritas dan pagu indikatif RKP 2017 yang tentu saja ini berhubungan atau erat hubungannya dengan APBN 2016, karena jika sampai ini pendapatan negara atau RAPBN ini tidak direvisi dan shortfall ini terbukti adanya, dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan infrastruktur negara yang memang sedang digalakan oleh pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Selain itu juga dibahas topik lain yang masih erat hubungannya dengan bidang ekonomi, yakni ease of doing business atau kemudahan berusaha di Indonesia ini untuk menarik lagi lebih banyak investor dan pengusaha menanamkan modalnya di tanah air, dan juga ini menjadi salah satu mekanisme bertahannya Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang kian melemah begitu, Elvita. Dan juga ada pembahasan lain masih berkaitan dengan ekonomi, yaitu pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy yang lagi-lagi juga tujuannya adalah untuk memudahkan dana dari luar ataupun juga pengusaha dari luar ini untuk berinvestasi di Indonesia. Itu tadi agenda dan apa-apa saja yang akan dibahas di rapat paripurna kabinet pada pagi ini, Elvita. Ya, Rosalin, lalu bagaimana dengan isu reshuffle kabinet sendiri sejauh ini? Apakah Anda sudah melihat ada tanda-tanda mengarah ke sana?
Nah, Elvita, inilah yang dinantikan oleh pewarta yang biasa ada di istana sejak pekan lalu. Isu sempat menguat pekan lalu ini di mana Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menteri dan juga ada beberapa menteri yang air mukanya berubah, ada yang biasanya ramah begitu kepada pewarta namun tiba-tiba menjadi agak dingin, dan banyak spekulasi yang mengungkapkan bahwa pasca kunker Presiden Joko Widodo dari Maluku dan juga kepulangan Wakil Presiden Yusuf Kala dari Amerika, dari kunjungan kerja ke Amerika, ini akan terjadi reshuffle. Namun kalau dari agenda resminya ini, Elvita, siang nanti pukul 14 Presiden dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan menyaksikan pengambilan sumpah Hakim Konstitusi. Nah, ini kalau kita berkaca lagi atau kita belajar lagi, Elvita, dari reshuffle Kabinet Kerja Jilid pertama ketika itu, di mana reshuffle terjadi setelah pelantikan ketika itu PLT Gubernur Banten Rano Karno menjadi gubernur, dan memang sangat mendadak. Bisa jadi hal ini juga terjadi, namun karena belum ada agenda resmi, maka pewarta ataupun wartawan yang ada di istana ini masih menunggu dan berharap-harap cemas. Tapi bisa dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo pun memberikan kode ini ketika hari Minggu lalu Presiden Joko Widodo menyaksikan Piala Bayangkara di Senayan. Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan bahwa tinggal tunggu saja waktunya, dan berikut ini kita simak, Elvita, pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai reshuffle kabinet. Ada yang dorong-dorong, nggak ada yang dikte-dikte apalagi, nggak usah ada intervensi apalagi, nggak usah. Bolanya panas, Pak. Jadi jangan kampanye dulu, Pak. Nanti. Nah, itu dia, Elvita. Jadi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak usah didorong-dorong, tidak usah tidak usah dipanas-panasi begitu, namun nanti dan tunggu saja. Jadi ada baiknya kita semua di sini menanti dan bersiap-siap saja kalau memang nanti ada reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 yang memang sejak pekan lalu, bahkan sejak beberapa bulan lalu ini diinformasikan atau kuat infonya akan terlaksana. Kembali ke Anda, Elvita. Ya, kita akan tunggu ya, Rosalin, bagaimana apakah akan dilaksanakan reshuffle atau tidak untuk hari ini. Terima kasih, Rosalin, untuk laporannya. Kita beralih ke informasi lain. Proyek reklamasi dan kasus dugaan korupsi Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta menjadi duri jelang pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017. Pengungkapan kasus ini dinilai dimanfaatkan untuk menjegal calon gubernur tertentu. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ketua Basuki Cahayapurnama Mania, Immanuel Ebenezer, menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjegal Ahok di bursa pemilihan gubernur dengan isu reklamasi. Sangat tidak yakin, karena apa yang dilakukan Ahok itu sudah melalui beberapa proses ya, persoalan regulasi. Dia juga tidak buta hukum gitu loh. Orang ini semua kan tinggal implementasi kok. Ini problemnya cuma di regulasi di antara 5% dan 15% itu. Yang orang memaknainya Ahok coba melakukan main-main, ternyata yang main-main itu kan Dewan yang tertangkap itu. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto pun mengatakan publik tidak perlu berspekulasi mencari keterlibatan eksekutif di balik kasus ini dan membiarkan proses hukum yang berjalan di KPK menyelesaikan berdasarkan bukti. Kasus korupsi itu, yang disebut korupsi itu kan ada 3 unsur. Ada perbuatan melawan hukumnya, itu jelas ada. Dokumen itu terpidana, itu palsu, memalsu, bohong, itu pidana. Kedua, ada kerugian negaranya. Iya, bagaimana pengembang memiliki kewajiban belum menyerahkan secara fisik dan administrasi, sudah disebut lunas sekarang itu. Ketiga, ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Ya pengembang itu kan. Sementara anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Hanura menegaskan pembahasan Raperda rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Jakarta telah ditunda. Ferry yakin kasus ini tidak untuk politisasi negatif jelang Pilgub. Beberapa hari di Jakarta sudah sepakat untuk menunda pembahasan kedua Raperda ini karena sudah masuk kepada ranah hukum. Jadi biarkan kedua Raperda ini nanti dibahas oleh DPRD pada tahun 2000 periode yang akan datang, 2019. Dari kasus suap reklamasi, sejauh ini KPK telah menahan 4 tersangka, 1 orang anggota DPRD dan 2 pengusaha swasta beserta anak buahnya. Dari Jakarta, Laila Zahra, Syadamar Rohman, Metro TV.